Oke kawan-kawan, hari ini kita akan mencoba untuk memperbaiki kipas angin Miyoko. Jadi ini kipasnya sudah kita buka semua dan kita cek dulu bagian putaran pengnya. Ternyata dia masih bisa berputar dengan cukup baik dan tidak keras. Berarti kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk melihat isi dalam bagian kawat kumparannya. Jadi isi kawat kumparannya ini kadang-kadang dia juga mengalami masalah. Itu indikasinya jika pengnya ini keras. Nah, kalau pengnya itu keras, teman-teman bisa saja buka bagian dalamnya, itu ada muridnya, terus olesi minyak atau oli, minyak pelumas atau oli, supaya dia bisa berputar dengan baik untuk mencegah karatan juga di dalam. Jadi ini dia tidak berputar ya. Kita sudah mencoba menyalakan listriknya juga tidak berputar. Nah, karena tidak ada masalah di dalam, kita mau mencoba untuk mengganti kapasitornya. Jadi ini kapasitornya adalah nilainya 1,2 mikrofarad. Jadi sepertinya kapasitornya yang gangguan dan kita mau ganti dengan kapasitor yang baru. Kapasitor yang baru ini 1,5 mikrofarad, karena sebelumnya saya sudah mencari kapasitor yang 1,2 tapi tidak ada, jadi saya pakai kapasitor yang 1,5 mikrofarad aja. Yang penting nilai kapasitornya tidak di bawah nilai kapasitor kipas yang ada. Jadi kalau dia 1,5, dia masih di atas 1,2, dan itu artinya dia bisa menyuplai listrik ke kipas anginnya. Dan kapasitornya ini kita buka dulu. Jadi dia cuma dililitkan dengan kabel saja, jadi kita buka kabelnya secara perlahan-lahan. Ya, ini kita tidak sengaja tidak solder supaya agar kalau ada masalah dengan kapasitornya tinggal kita ganti saja. Lalu sekarang kita pasangkan kapasitornya yang baru, yang ini kita ambil, lalu kita coba pasangkan di kipasnya ini, dan kita ingin melihat bagaimana kipas anginnya dapat kembali berputar atau tidak. Jadi kita pasangkan dulu kapasitornya dengan kabel yang sudah ada. Ya, kita sekarang pasangkan saja secara langsung. Kita tinggal menyambungkan saja. Kalau teman-teman mau pakai solasi bahan untuk kabelnya juga nggak apa-apa, agar tidak telanjang kabelnya. Tapi karena di sini tadi saya lupa beli solasi bahan, makanya tadi saya nanti ikatnya pakai plastik aja, nggak apa-apa. Karena listriknya juga tidak terlalu kuat. Nah, jadi setelah saya sambungkan seperti ini, dua-duanya sudah otomatis tersambung dengan cukup baik. Sekarang saya mau mencoba untuk menyalakan kipas anginnya ini, apakah dia berputar atau tidak. Jadi kita akan colok kipas anginnya dulu, lalu kita kasihnya hidupkan. Ya, ternyata kipas anginnya bisa berputar ya teman-teman, setelah kita mengganti kapasitornya dari 1,2 ke 1,5. 1,2 juga nggak apa-apa, yang penting dia setara, asalkan jangan dia di bawah nilai kapasitor awalnya. Jadi teman-teman kalau ke toko, bawa saja contoh kapasitor yang tadi saya baru selesai ganti, atau disesuaikan dengan kapasitor tipe teman-teman.
Ini kapasitornya saya beli cuma dengan harga Rp10.000. Jadi dengan harga Rp10.000 saya sudah bisa menghemat anggaran untuk memperbaiki kipas saya di tukang kipas yang mungkin lebih mahal dari 10.000. Karena jasa servis itu kadang-kadang mereka mahalkan sendiri, padahal masalahnya tidak terlalu besar. Lalu sekarang saya mau mencoba untuk memasang kipas. Jadi kita pasang kipasnya dulu, lalu kita pasang tutup kipasnya agar ketika berputar kipasnya tidak copot. Ya, jadi saya pasang seperti ini, lalu saya cok ulang lagi. Ya teman-teman, ini ternyata kipasnya berfungsi dengan cukup baik dan sangat baik. Jadi analisanya seperti begitu teman-teman. Jikalau kita putar pengnya keras, berarti kita mesti buka bagian dalamnya juga untuk melumusinya dengan oli atau melumurnya dengan oli. Karena kadang-kadang peng di dalamnya itu berkarat. Tetapi jikalau kita putar pengnya dia tidak bermasalah, berarti kita tinggal ganti saja kapasitornya. Kita ganti kapasitornya dengan baru. Karena kapasitor ini kadang-kadang dia rusak karena biasanya terjadinya arus pendek panjang atau arus bolak-balik atau tegangan listrik yang tidak stabil. Jadi tegangan listrik di rumah yang tidak stabil itu dia juga bisa mempengaruhi kapasitornya rusak, atau penggunaan kipas yang terlalu sering itu juga dia mempengaruhi kerusakan kapasitornya. Sehingga dengan mengganti kapasitornya kita sudah dapat memperbaiki kipas angin kita. Oke, sekarang ini kipas angin ini sudah berfungsi dengan normal lagi dengan cukup baik dan kita bisa gunakan. Jadi kita bisa menghemat anggaran dengan sehemat-hematnya. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa like dan subscribe.